Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Nafidar, MPM 1940102033, Lokal A1, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Dalam video kali ini, kita akan coba membahas rumus apa saja yang sering sekali digunakan dan banyak sekali, bahkan di dunia perkantoran. Nah, rumus-rumus itu kita akan pakai secara berulang-ulang. Jadi, ketika saya menggunakan rumus fungsi sum, itu akan ketemu lagi untuk menjumlahkan dengan rumus fungsi yang sama. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah fungsi sum. Jadi, rumus sum ini adalah sama dengan menjumlahkan. Jadi, di Excel itu bisa menggunakan sum atau menggunakan operator lain untuk penjumlahan. Misalkan 4 ditambah 4 itu hasilnya 8. Selain itu kita bisa menggunakan fungsi sum 4 ditambah 4 lalu enter. Jadi sinteksnya rumus fungsi sum itu adalah number 1, number 2, number 3, dan seterusnya. Misalkan kita mempunyai angka 2, 5, 4, 2, 3, 4, 5. Ini adalah angka-angka atau nomornya sampai seterusnya. Dan hasilnya adalah 28. Jadi ini adalah fungsi sum. Ini adalah deretan lainnya yang seperti 2, 5, 3. Nah, kalau ini langsung value. Tetapi bagaimana kalau misalkan berapa rank? Rank itu seperti ini. C4, C6. Jadi nomornya adalah rank C4 sampai dengan C6, lalu enter. Hasilnya adalah 44. Selain mengetikkan fungsi sum, itu ada yang namanya auto sum. Nah, kita tinggal blok di sini. Kemudian cari auto sum yang berada di menu home. Kemudian klik. Dan hasilnya adalah 88. Yang kedua ada rumus yang namanya min. Jadi minus, kita akan mencari nilai terkecil dari suatu deretan. Misalkan min 2, 5, 6, 4, 2, 7. Jadi di sini Excel akan mencari atau menemukan nilai terkecil dari 2, 5, 6, 4, 2, 7 dan enter. Jadi kalau di enter hasilnya adalah 2 karena nilai terkecil adalah angka 2. Atau kita bisa menggunakan fungsi pembacaan rank seperti ini. Nah, dari data ini kita akan mencari nilai terkecil berapa. Jadi rumusnya adalah sama dengan min, kita tinggal blok saja seperti ini, kemudian enter. Nilai terkecil dari deretan ini adalah 2. Ini adalah rumus min. Selanjutnya rumus yang ketiga yang paling banyak digunakan adalah fungsi max. Max itu adalah kebalikan dari min. Kenapa?
karena max itu akan mencari nilai terbesar dari deretan matematik. Contohnya sama dengan max. Ini nomornya berapa? Misalkan 5, 6, 7, 3, 9, 4, 6, 7, 3, 4, 6, 5, 6. Ini adalah deretan angkanya. Kalau kita memiliki data seperti ini, Excel akan mencari nilai terbesar dari deretan angkanya. Lalu enter. Nah, nilai terbesar dari 5, 6, 7, 3, 9, 4, 6, 7, 3, 4, 6, 5, 6 adalah 9. Sama halnya kalau kita mempunyai sebuah rank seperti ini. Ini rumus yang terbesar atau mencari data terbesar, yaitu menggunakan max. Kita ambil ranknya seperti ini, kemudian kita enter. Hasilnya adalah 9. Rumus berikutnya yang seringkali digunakan adalah fungsi average. Cuman rumus ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Misalkan saya memiliki data rumusnya atau sintaksnya average, kemudian nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Nah, misalkan kita memiliki data seperti ini. Nah, ini adalah datanya. Kalau memiliki data seperti ini, kira-kira rata-ratanya berapa? Lalu kalau di enter, nilai rata-ratanya adalah 4, 3, 0, 7, 6, 9, 2. Ini adalah fungsi rank. Sama halnya dengan rank, kalau kita memiliki data rank seperti ini, berapa sih nilai rata-rata dari angka ini? Nah, kalau misalkannya ingin mengetahuinya, kita menggunakan fungsi average. Ini kita blok, kemudian kita enter. Ini adalah hasilnya 5, 3, 2, 9, 6, 7. Rumus berikutnya yang sering sekali digunakan yaitu fungsi logika. Yang ini sering digunakan yaitu fungsi if. Jadi seperti ini, if. Ini sintaksnya kita harus tahu, logical text, kemudian value of true, dan value if false. Jadi kita berlogika dulu yang akan di teksnya yang mana datanya, kemudian kalau benar apa, kalau salah apa. Nah, ini adalah fungsi if. Misalkan contoh sederhana yaitu di sini misalnya C2, di sini misalkan 1, maka laki-laki. Ini kalau di C2-nya adalah angka 1, maka di C3 yang ada rumusnya ini adalah akan tertulis laki-laki. Tetapi kalau misalkan bukan 1, itu adalah perempuan. Seperti ini. Setelah itu enter. Nah, seperti ini, 1
Kalau di sininya 2 berarti perempuan. Lalu kalau 3 apa? Tetap perempuan karena logical text-nya ada 2. Kalau misalnya kita tambahkan ada dua logika, misalkan if lagi C2-nya adalah 2, maka perempuan, kecuali kalau tidak ada 1 dan 2, itu kita kosongkan seperti ini. Enter. Yes. Nah, ini kan 3 kosong. Kalau angka 1 berarti laki-laki, kalau angka 2 berarti perempuan. Nah, itu 2 logical test. Rumus selanjutnya yang sering dan banyak sekali digunakan adalah rumus Kohn. Rumus Kohn ini digunakan untuk menghitung data. Misalkan Kohn ini adalah sintetnya value 1, value 2. Kohn misalkan 1 1 1 2 3 4 4. Nah, ini kita akan menghitung sebanyak berapa angka Kohn-nya, numbernya atau value-nya. Nah, 1 2 3 4 5 6, jadi Kohn-nya adalah 6. Kalau kita tambahkan angka lagi, misalkan 5, jadi ada 7. Kenapa? Karena value-nya ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Selanjutnya, kalau kita memiliki data seperti ini, kira-kira jumlahnya berapa kalau di count? Nah, hasilnya 1. Kenapa? Karena fungsi count itu hanya bisa menghitung data numbering, bukan teks seperti ini. Jadi kalau di sini misalnya kita ganti angka, ini akan menghitung jumlah value data numbering. Hasilnya adalah 6. Misalkan 1 2 3 4 5 6. Itu adalah fungsi count. Rumus Excel yang paling banyak dan sering digunakan juga selanjutnya adalah count A. Count A itu akan menghitung deretan angka selain number. Nah, sekarang saya memiliki data seperti ini. Coba kita buat count A. Ini value 1 misalnya di sini. Hasilnya adalah 12. Jadi count A itu untuk menghitung value selain dua-duanya. Rumus berikutnya yang sering dan banyak digunakan adalah fungsi count if. Nah, count if itu digunakan untuk menghitung data dengan kondisi tertentu. Misalkan saya mempunyai data seperti ini, Januari, Februari, Maret, ada Januari lagi, Februari. Ini datanya. Kita akan menghitung berapa sih jumlah Januari, berapa sih jumlah Februari. Misalkan di sini count if. Kemudian rank, di sini ambil ranknya. Selanjutnya adalah kriteria. Kriterianya adalah mengambil bulan Januari. Kita enter. Hasilnya 2. Kita cek Januari 1 2.
Lalu misalkan kita akan mengambil Februari, berarti kita count if, kemudian ambil ranknya, dan kriterianya adalah Februari, enter. Hasilnya adalah 2. Rumus berikutnya yang sering dan banyak sekali digunakan yaitu fungsi CONIF. Nah, berbeda dengan CONIF, ya dia ini ada S-nya. Dengan fungsi CONIF kita bisa menentukan kriteria tertentu untuk menghitung value. Nah, di sini saya memiliki contoh seperti ini. Kita melihat tabelnya dan ketentuannya. Laki-laki adalah kurang dari 10, kira-kira jumlahnya berapa. Kemudian ada perempuan kurang dari 16 tahun, jumlahnya berapa. Laki-laki dan perempuan lebih besar dari 16 tahun, jumlahnya berapa. Kita coba menggunakan fungsi cons seperti ini. Selanjutnya kita jumlahkan ini kriteria rank 1. Ini kita ambil di sini seperti ini. Lalu kita ambil di sini kriteria 1 yaitu laki-laki. Selanjutnya kriteria keduanya yaitu usianya yang kurang dari 16, seperti ini, enter. Nah, hasilnya adalah 3. Kita cek. Laki-laki kurang dari 16 tahun, ini laki-laki 1, 2, 3. Selanjutnya kita coba untuk perempuan. Jadi rumusnya adalah CONIF. Kita ambil ranknya, ini kriteria ranknya, kemudian kriteria satunya perempuan, kemudian kriteria yang kedua di sini, kemudian di sini kurang dari 16, enter. Hasilnya 0. Kita cek yang kurang dari 16 tahun untuk perempuan, jadi ada 0 perempuan yang umurnya kurang dari 16 tahun. Selanjutnya kita mempunyai kriteria yang seperti ini, laki-laki dan perempuan yang lebih besar dari 16 tahun. Nah, untuk mengetahui jumlah laki-laki dan perempuan yang lebih besar atau sama dengan lebih 16 tahun, di sini kita gunakan fungsi CONIF. Kita coba di sini kriteria rank yang pertama kita ambil di sini, kemudian jenis kelaminnya, dan di sini kriteria yang keduanya yaitu kita ambil di sini kriteria yang kedua yaitu lebih besar sama dengan 16. Kita coba yang satu ini dulu, karena kita ambil yang laki-laki aja. Laki-laki kita cek di sini yang lebih besar dari 16 adalah ini. Nah, kita jumlahkan dengan perempuan. Kita tambahkan di sini CONIF. Kita ambil kriterianya ya adalah 4. Kita cek yang lebih besar atau sama dengan 16 untuk laki-laki dan perempuan. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya rumus Excel yang paling banyak digunakan yaitu fungsi SUMIF. SUMIF ini digunakan untuk menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Nah, di sini saya sudah memiliki datanya.
Kemudian total pendapatan laki-laki berapa, kita hitung laki-lakinya 1, 2, 3. Nah, ini akan dijumlahkan secara otomatis dengan menggunakan fungsi SUMIF. Jadi formulanya adalah SUMIF. Selanjutnya kita ambil ranknya di blok semua, C3 sampai D6. Kemudian jenis kelaminnya, karena kita akan menghitung pendapatan laki-laki, selanjutnya kita jumlahkan sum ranknya ini, enter. Hasilnya adalah 720.000. Lalu kita akan mencari bagaimana normal pendapatan perempuan. Di sini kita jumlahkan, berarti sum if. Kita blok, kemudian kita ambil kriterianya yaitu perempuan, kemudian kita ambil ranknya, kita enter. Hasilnya adalah 350. Kita jumlahkan ini, sum, enter. Hasilnya adalah 1.070.000. Kemudian di sini juga kita jumlahkan, sum, enter. Nah, hasilnya sama juga. Rumus Excel berikutnya yaitu SUMIF. Rumus SUMIF ini digunakan untuk menghitung banyak kriteria. Jadi kriteria tertentu tetapi banyak. Kita akan jumlahkan seperti ini. Misalkan datanya seperti ini. Kita coba di sini total pendapatan untuk laki-laki, hasilnya berapa? Misalkan kita coba di sini lebih besar dari 100.000. Formulanya yaitu kita bisa menggunakan SUMIF karena dua kriteria, pendapatan laki-laki lebih besar dari 100.000. Kita blok ranknya, sum ranknya di sini. Kemudian kriteria rank ke-1 yaitu kita akan mengambil jenis kelamin dulu. Jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kriteria yang kedua yaitu di kolom D, kriterianya lebih besar dari 100.000. Lalu enter, dan hasilnya adalah 720.000. Ini untuk laki-laki yang lebih besar dari 720.000. Ada 1, 2, 3. Sekarang bagaimana total pendapatan perempuan, misalkan yang lebih besar sama dengan 200.000. Nah, kita coba menggunakan rumus SUMIF. Kita jumlahkan dengan kriteria tertentu. Kita hitung sum ranknya, kemudian kriteria ke-1-nya yang ini. Kemudian kriterianya yaitu perempuan. Kemudian kita ambil yang ini. Kita ambil kriterianya yaitu lebih besar sama dengan 200.000. Enter. Hasilnya adalah 350.000. Rumus Excel berikutnya yang sering digunakan yaitu fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP. Fungsi ini digunakan untuk membaca tabel secara vertikal. Nah, di sini saya memiliki data misalkan seperti ini. Kemudian ini ada nomor, kode, nama barang, harga. Nah, untuk nama barang dan harga kita ambil dari tabel ini. Misalkan kita ambil barangnya adalah B. Lalu kode dan harganya kita otomatiskan dengan mengambil data tabel ini. Nah, itu fungsinya VLOOKUP. Nah, VLOOKUP value-nya kita ambil ketentuannya dulu, baru tabel range. Kita blok, kemudian nama barangnya kolom keberapa, misalkan 1, 2, kolom kedua.
kolomnya keberapa, nama barangnya itu kolom keberapa. Kalau di sini kan 1 2 kolom kedua. Nah seperti ini. Kolomnya keberapa, nama barangnya keberapa. Kalau di sini kan 1 2 kolom kedua seperti ini. Selanjutnya di sini bisa gunakan rank lookup-nya. Kita ambil yang exact match. Rank lookup-nya kita ambil yang exact match seperti ini, enter. Hasilnya adalah Samsung Galaxy Note. Nah, kalau saya punya contoh di sini, misalkan D, di sini C, ada D, ada D lagi, ada D, ada A, C, A. Nah, kita ambil sini, kita tarik, hasilnya pasti ada yang NA. Kenapa NA? Kan karena di sini kalau dilihat ranknya akan turun ke bawah. Jadi di sini kalau dilihat ranknya akan turun ke bawah ya. Di sini nanti ada datanya harus di sini. Ini yang betulnya adalah hanya baris keempat saja yang ini. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita harus mengunci di sini ranknya, tabel ranknya kita kunci menggunakan F4, kemudian enter. Nah sekarang kita tarik. Nah sudah betul. Lalu untuk harga juga kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi VLOOKUP, kemudian kita kunci lagi F4. Kemudian di sini kolom indeks 1 2 3 4, harga adalah kolom ketiga. Berikutnya pilih exact match, kemudian enter. Hasilnya adalah 2,5 juta. Kita tarik ke bawah seperti ini. Selanjutnya rumus VLOOKUP. Nah, kalau yang tadi kita menggunakan rumus VLOOKUP, sekarang kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, perbedaannya di sini adalah kalau rumus VLOOKUP itu untuk tabel vertikal, kalau rumus VLOOKUP tabel horizontal. Nah, seperti ini. Kalau horizontal itu adalah tabel acuannya. Yang kita akan carinya di sini adalah secara horizontal dengan fungsi VLOOKUP. Misalkan begini, kita memiliki nama jurusan. Di sini kita gunakan VLOOKUP. Kemudian kita ambil value-nya yang ini. Kemudian kita cari tabel oranye. Berikutnya row index. Nah, kalau tadi kolom indeks berarti kolom ke, sekarang baris ke. Nah, untuk nama jurusan baris ke berapa? Kalau di sini kode jurusan baris 1, nama jurusan baris 2, dan yang terakhir SKS adalah baris ketiga. Berarti kita akan mencari nama jurusan. Berarti baris kedua. Lalu pilih ini. Enter. Hasilnya adalah manajemen. Nah, sebelum kita tarik, kita harus mengunci dulu seperti ini. F4, kita enter, tarik ke bawah, hasilnya seperti ini. Oke, sudah betul. Kita lanjut ke mencari SKS. Di sini VLOOKUP, kemudian lookup value yang ini, kemudian kita ambil tabel array-nya, kemudian kita kunci. Kemudian baris indeksnya adalah baris ketiga karena kita akan mencari SKS. Kemudian
kita pilih exact match, lalu enter. Nah, kemudian tarik ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Rumus berikutnya yaitu rumus fungsi det. Nah, sebenarnya ini jarang tetapi sangat penting jika akan mengerjakan dengan format-format det. Sebenarnya fungsi det ini digunakan untuk menformat tanggal. Jadi sintaknya yaitu det year, misalkan ini tahunnya adalah 2019, 2018, kemudian month 5 dan tanggal, dan hasilnya adalah tanggal 9 bulan 5 2018. Nah, ini sebenarnya untuk value date atau date value. Nah, format tanggal ini kita bisa cek di sini ada tanggal 9 bulan 5 2018, tapi kalau berdasarkan format kita tuliskan year month day, tapi kalau di enter adalah tanggal bulan tahun. Nah, ini formatnya seperti ini. Kita bisa mengganti dengan fungsi text supaya kita ingin teks dengan fungsi teks supaya apa, misalnya kita ingin formatnya dengan fungsi spasi yaitu dd yy. Hasilnya adalah ini tanggal 9 bulan 5 18, tetapi karena ini bukan format date, ini sebenarnya karena sudah dikonversi menjadi fungsi teks, jadi kita bisa add 2018 tanggal 5 bulan 9. Nah, jika kita ingin mengubah formatnya, sebenarnya bukan konversi begini, tetapi kita bisa menggunakan klik kanan, kemudian format cell. Ini ada format date, kemudian cari di sini ada yang sesuai tidak. Kalau tidak sesuai dengan custom, kemudian yang ini bisa ngelain atau tidak ada sesuai penulisan di sini ddmeyy. Tak oke. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya fungsi substitute itu digunakan untuk mengganti angka. Jadi rumusnya adalah substitute, kita mengganti angka dari misalkan sintaknya, teksnya, misalnya saya adalah siswa. Nah, seperti ini adalah teks yang akan kita ganti atau kita ambil. Kemudian alt tag-nya kita coba, misalkan sintaknya saya kemudian kita ganti dengan new text-nya, misalnya aku, kemudian enter. Aku adalah siswa. Selanjutnya rumus trim. Nah, trim ini berfungsi untuk membereskan data atau menghapus spasi. Rumus trim ini digunakan untuk membereskan data atau menghapus spasi. Misalkan kita memiliki data, misalkan akan ke sekolah. Nah, tulisan ini amat sangat berantakan. Kalau kita ingin membereskannya atau menghapus spasinya, kita bisa menggunakan fungsi trim. Kita ambil teksnya,
Nah, hasilnya akan seperti ini. Aku akan ke sekolah. Rumus berikutnya yaitu fungsi upper. Fungsi ini digunakan untuk pengolahan data teks. Upper itu digunakan untuk mengganti teks menjadi huruf besar. Misalkan kita tuliskan upper. Mereka adalah orang hebat Nah, ini akan dirubah menjadi teks atau kalimat. Ini akan diubah menjadi huruf besar atau katipal. Hasilnya menjadi huruf kapital, yaitu mereka adalah orang hebat. Rumus berikutnya yaitu fungsi lower. Ini masih pengolahan data teks. Lower itu digunakan untuk merubah data atau mengubah tulisan menjadi kecil semua, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah contoh tulisan yang akan dirubah. Nah, kita coba ganti dengan menggunakan fungsi lower. Ambil teksnya. Nah, ini akan menjadi huruf kecil. Rumus berikutnya yaitu fungsi proper. Rumus ini digunakan untuk mengganti tulisan menjadi huruf besar di awal kata. Contoh, saya memiliki data seperti ini. Sama dengan proper. Kemudian tulisannya nah, ini kita enter. Ini hasilnya akan dirubah antara huruf-huruf awal dari kata-kata yang tadi menjadikan huruf besar semua. Seperti ini. K-nya besar, H-nya besar, S-nya besar, S-nya juga besar. Ini menggunakan fungsi proper. Rumus berikutnya yaitu fungsi if error. Fungsi if error ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan rumus yang terjadi bila mana rumus tersebut hasilnya adalah error. Contoh sama dengan misalkan 36 dibagi. Nah, hasilnya adalah name. Nah, fungsi-fungsi error itu ada banyak ya, ada name, value, dan sebagainya. Nah, contoh begini. Di sini saya memiliki hasil adalah name. Kenapa name? 36 tidak bisa dibagi dengan y. Nah, untuk mengatasinya, di sini kita bisa tambahkan if error. Nah, ini value-nya jika errornya kita coba dengan salah. Kita enter. Nah, hasilnya salah. Selanjutnya rumus left. Rumus left ini digunakan untuk mencari data dari sebelah kiri. Contohnya, saya memiliki data misalkan kita akan mengambil data dari kiri dengan berapa digit. Maka fungsinya adalah left. Ini teksnya. Kemudian kita ambil
6 chairs-nya, misalnya 1 2 3 4 enter. Hasilnya adalah nih, jadi mengambil data dari sebelah kiri sebanyak 4 karakter atau 3 digit. Rumus berikutnya yang sering digunakan atau biasa digunakan adalah fungsi MIT. Fungsi MIT ini berfungsi untuk mencari data tengah. Contoh MIT, kita ambil teksnya adalah tahun baru 2019. Nah, start numbernya kita ambil mulai dari number keberapa. Misalnya kita akan mengambil baru, misalkan 7. Kemudian number karakternya kita hitung jumlahnya 1 2 3 4. Kita akan mengambil kata baru, kita gunakan fungsi len, enter. Hasilnya ini. Rumus right ini digunakan untuk mengambil kata dari kanan. Contoh right teksnya hari ini adalah Selasa. Nah, kita ambil number karakternya hari Selasa 1 2 3 4 5 6 enter. Nah, Selasa. Rumus berikutnya yang sering sekali dan banyak digunakan yaitu fungsi len. Nah, fungsi len ini untuk mengambil atau menghitung jumlah karakter. Kita hitung di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kemudian enter. Hasilnya 13. Nah, ini adalah 24 formula atau rumus yang sering atau banyak digunakan. Dan ini adalah formula-formula dasar yang harusnya kita sudah bisa atau terbiasa menggunakannya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan fitur ini.